Pembulatan ini ada pembulatan satuan, pembulatan puluhan, pembulatan ratusan, dan terakhir adalah pembulatan ribuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan belajar tentang matematika kelas 4, yaitu bab taksiran. Nah, di bab taksiran ini di materi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pembulatan, kedua taksiran, dan ketiga adalah penerapan taksiran di kehidupan sehari-hari. Nah, pembulatan sendiri ini dibagi 4. Yang pertama pembulatan satuan, pembulatan puluhan, pembulatan ratusan, dan pembulatan ribuan. Nah, anak-anak masih ingatkah tentang nilai tempat bilangan? Nah, coba Ibu akan memberikan contoh, yaitu bilangan 3000. Sebentar. 3645. Nah, manakah yang satuan, manakah yang puluhan, mana yang ratusan, dan mana yang ribuan? Jadi satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan ini urut dari sebelah kanan ya. Jadi yang nomor 5 ini, angka 5 ini adalah satuan. Yang angka 4 ini adalah puluhan ya. Yang angka 6 ini adalah ratusan. Dan angka 3 ini adalah ribuan ya. Jadi urut mulai dari satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Oke, kita sekarang akan belajar tentang pembulatan satuan, yaitu yang perlu kita perhatikan adalah angka pada per 10, yaitu angka di belakang koma. Nah, kondisinya ada 2. Jadi misalkan angka di belakang koma ini kurang dari 5, angka berapa saja yang kurang dari 5? Yaitu ada 1, 2, 3, dan 4 ya. Ini ketika kurang dari 5, ini adalah dianggap hilang. Nah, kalau kondisi yang kedua lebih dari sama dengan 5, yaitu nilainya itu 5, 6, 7, 8, dan 9 ini dibulatkan ke satuan di atasnya. Nah, contohnya adalah 0,2. Nah, belakang koma ini adalah bilangan 2 ya. Jadi kalau bilangan 2 itu dia kurang dari 5. Alhasil dia dianggap hilang. Berarti kalau dibulatkan dia akan menjadi 0 ya. Kemudian kalau contoh yang kedua 0,45. Nah, belakang koma ini adalah 4 ya. 4 kurang dari 5 lagi. Berarti dia dibulatkan tetap menjadi 0. Kemudian yang contoh ketiga ini 5,6. Belakang koma adalah bilangan 6. Oh, bilangan 6 ini ada yang di lebih dari sama dengan 5, berarti dibulatkan ke satuan di atasnya. Ini nomor 3 ini satuannya adalah 5 ya. Angka 5 berarti dia dibulatkan ke berapa? Satuan setelah 5 adalah 6. Nah, seperti itu. Kemudian yang contoh keempat ini ada 9,8. Belakang koma 8 lebih dari angka 5 ya, berarti sama ini kondisinya, yaitu dibulatkan ke satuan di atasnya. Nah, satuan di atas 9 ini adalah 10. Berarti pembulatan 9,8 adalah 10. Seperti ini untuk pembulatan satuan. Kemudian kita ke pembulatan puluhan. Kalau pembulatan puluhan ini yang diperhatikan adalah angka satuannya ya. Jadi yang diperhatikan ini adalah angka satuannya. Nah, kondisinya masih sama. Jika satuannya ini kurang dari 5, maka ini dianggap hilang. Kalau satuannya ini lebih dari 5, maka puluhan dibulatkan ke atas ya. Contoh yang pertama, ini satuannya 8. 8 kondisinya ada di lebih dari 5, berarti 28 dibulatkan puluhan menjadi 30. Kemudian contoh yang kedua adalah 11. 11 angka satuannya ini adalah 1. Nah, 1 ini ada di kelompok kurang dari 5 ya.
Jadi dia dibulatkan ke 10, yaitu dianggap hilang. Kemudian contoh ketiga adalah 35. Angka satuannya 5 nih. Nah, 5 itu kan sama dengan 5 ini ya, kelompok yang kedua ini ya. Lebih dari atau sama dengan 5. Berarti puluhannya dibulatkan ke atasnya, yaitu menjadi 40. Karena puluhannya ini yang nomor 3 adalah 35. Yang terakhir contoh yang pembulatan puluhan ada 78. Angka satuannya ini 8. 8 ada di kelompok lebih dari 5. Berarti berapa coba? Iya, benar sekali, yaitu dibulatkan menjadi 80 karena kalau lebih dari 5 satuannya, pembulatan itu ke puluhan di atasnya ya. Oke, sampai sini paham? Kita lanjutkan ke pembulatan ratusan. Nah, kalau pembulatan ratusan ini yang diperhatikan adalah angka puluhannya ya. Nah, patokannya adalah 50 dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kurang dari 50 itu akan dianggap hilang. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok yang kedua adalah lebih dari sama dengan 50. Nah, kelompok pertama tadi kurang dari 50 dianggap hilang seperti di pembulatan satuan dan puluhan. Kalau yang lebih dari 50 ini dibulatkan ke ratusan di atasnya ya. Jadi kalau di puluhan patokannya adalah satuannya. Kalau di satuan adalah patokannya angka pada persepuluhan ya. Seperti itu. Oke, kita ada contoh yang pertama untuk pembulatan ratusan adalah 126. Yang angka puluhannya yang menjadi patokan ya. Puluhannya ini ada 26. 26 ini kurang dari berapa? Kurang dari 50 ya, berarti ini dianggap hilang. Jadinya ratusannya menjadi 100 ya. Kemudian contoh kedua ada 749. Nah, puluhannya adalah 49. Dia masuk ke golongan kurang dari 50 ya. Selisih 1 saja, dia tetap kurang dari 50. Jadi, ini dibulatkan ke 700 atau 49-nya ini dianggap hilang atau dieliminasi ya. Kemudian yang contoh ketiga ini ada 889. Nah, puluhannya ini 89 termasuk ke kelompok lebih dari sama dengan 50. Kalau lebih dari sama dengan 50 ini dibulatkan ke ratusan di atasnya ya. Berarti ini kan ratusannya 8 ya. Berarti dia dibulatkan ke atasnya, berarti 900. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan ke pembulatan ribuan. Nah, kalau pembulatan ribuan, angka yang kita perhatikan ini adalah angka yang di ratusannya. Ya. Dimana kalau ratusannya ini kurang dari 500, maka ratusannya dianggap hilang. Kalau ratusannya ini lebih dari sama dengan 500, maka ribuannya ini dibulatkan ke atas. Ya, contohnya yang pertama ini ya, dituliskan di bawah ya. Jadi yang pertama ini ada 1145. Di mana ratusannya ini 145, berarti dia masuk ke kelompok yang kelompok pertama atau kurang dari 500, berarti dia dianggap hilang menjadi 1000. Oke, contoh yang kedua ada 3500. Ratusannya ini adalah 500, dia masuk ke kelompok kedua yaitu lebih dari sama dengan 500. Jadi ribuannya ini dibulatkan ke atas ya. Nah, ribuan di sini adalah angkanya 3. Kalau 3 dibulatkan ke atas menjadi 4. Jadi 4.000. Terakhir contoh yang ketiga ini ada 8.888 ya. Nah, ratusannya ini adalah 888. Dia juga termasuk
ke kelompok lebih dari sama dengan 500. Jadinya ribuannya ini dibulatkan ke atas, dinaikkan, 8 naik, berarti jadi 9.000. Seperti ini untuk pembulatan satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Terima kasih, sampai jumpa.